Kondisi yang buruk yang dialami oleh seseorang biasanya memang sering disertai dengan pikiran yang buruk. Dan pikiran buruk itu kerap kali membludak memenuhi otak kita, sekaligus juga memperbudak, menyebabkan kita menjadi berpikir makin buruk pada saat kondisi yang sedang buruk. Padahal kalau kondisi kita sedang buruk, tetapi pikiran kita bertambah penuh dengan hal yang buruk, itu akan merabunkan iman kita. Iman kita akan menjadi buta, tidak dapat lagi melihat pengharapan yang dari Tuhan. Dan ini makin memperburuk keadaan kita. Sehingga timbunan pikiran buruk itu justru tidak membuat keadaan menjadi lebih baik, tetapi menjadi lebih buruk. Tuhan ingin pikiran kita ditundukkan dan ditaklukkan kepadanya, karena Dialah penguasa pikiran, dan lewat pikiran kitalah Tuhan mau mengubahkan kita sesuai dengan apa yang Kitab Suci katakan. Berubahlah oleh pembaruan budimu atau pembaruan pikiranmu. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Mazmur 94, kali ini di dalam ayat yang ke-18 sampai 19. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Bagian firman Tuhan ini dari Mazmur 94 yang memang memiliki keunikan di dalam pemahaman tentang Allah yang berbeda dengan kebanyakan Mazmur berbicara tentang Allah yang Maha Kasih, yang setia, yang penuh dengan kebaikan. Maka di Mazmur 94 ini sosok Allah yang ditampilkan adalah pembalas, yaitu Allah yang tegas dan hakim yang dapat bertindak dengan adil dan bahkan menyatakan tindakan-tindakan penghajaran dan penghukuman kepada manusia yang memberontak kepada Tuhan. Justru ini yang menjadi penekanan penting dari Mazmur 94 yang membawa kita kepada sebuah pemahaman yang makin lengkap tentang Tuhan kita. Bukan saja Maha Kasih, tapi juga Maha Adil. Bukan saja Maha Lembut, tetapi juga Maha Tegas. Dan di dalam ayat yang ke-18 sampai 19, pemazmur ini mengungkapkan dengan jujur. Dia mengatakan, saat aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu menyokong aku. Dan bila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ayat ini berbicara banyak tentang apa yang ada di dalam pikiran seseorang. Pikiran itulah yang menyebabkan orang berpandangan kakinya goyang. Ketika aku berpikir, di situ ayat 18 digunakan kata memang ketika aku berkata. Tapi berkata di sini bukan sekedar mengungkapkan suara, tapi ungkapan pikirannya. Ketika seorang merasa dan berpikir kakinya goyang, pada saat itulah sebenarnya dia sedang goyang, walaupun sebenarnya tidak sedang terlalu goyah. Begitu pula ketika dikatakan bila bertambah banyak pikiran dalam batinku, yang menunjukkan bahwa bertambah banyak di sini betul-betul begitu membludak dan memenuhi pikiran serta batin seseorang. Dan pemazmur dengan jujur mengatakan bahwa dia mengalaminya. Dia mengalami bagaimana pikiran yang buruk itu. Pikiran di sini mengandung sebuah kata kecemasan, pikiran-pikiran yang cemas, khawatir, takut, dan berpadu jadi satu dan memenuhi, menimbun di dalam pikirannya. Sehingga keadaan yang buruk itu makin bertambah buruk bagi mereka yang berpikiran buruk. Dan karena itulah maka pemazmur berserah kepada Tuhan.
Dia justru menyaksikan bahwa saat dia mulai berpikir goyah atau pikirannya mulai goncang, maka disitulah kasih setia Tuhan menyokong atau menopangnya. Juga ketika pikirannya membludak, memperbudak batinnya, memenuhi hatinya, maka dia datang kepada Tuhan yang menenangkannya. Tuhanlah yang sebenarnya tidak henti bertekun menghimpun kepingan hati yang hancur pada saat kondisi kita buruk. Bukankah saat dimana kita sedang terkena masalah yang berat, masalah yang buruk, ada kehancuran hati di sana. Ada tercabik-cabik, ada terserak batin kita dan kita merasakan pecah dan hancur hati kita. Dan disinilah Tuhan yang bertindak dengan tegas untuk membangun, menghimpun kepingan-kepingan hati yang hancur itu demi membangun jiwa yang tidak henti bersyukur. Dan disinilah pemazmur mengungkapkan ketika dia mengatakan mulai pikirannya goncang, lalu dia ingat kasih setia Tuhan yang menyokong. Ketika pikirannya mulai membludak, memenuhi batin, pikiran yang buruk itu, maka penghiburan Tuhan kembali menyenangkan jiwa. Inilah sebenarnya yang kita butuhkan pula di dalam kondisi yang sedang buruk hari-hari ini. Yaitu jangan penuhi lagi kondisi yang sedang buruk ini dengan pikiran yang buruk. Justru pada saat kondisi sedang buruk, mari kita perbarui pikiran kita tentu saja oleh kekuatan Tuhan, agar di tengah kondisi sedang buruk kita punya pikiran yang justru baik. Melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah dalam rancangan Allah yang maha baik dan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini yang membuat mata iman kita tidak rabun, tidak buta. Membuat keadaan kita yang memang sudah buruk tidak tambah buruk, tapi mulai secara perlahan diperbaiki karena mindset kita yang diubahkan oleh keyakinan kita kepada Tuhan yang datang menyokong sekaligus menyenangkan jiwa kita, menghibur kita. Marilah Tuhan itu begitu tekun menghimpun kepingan hati kita yang hancur. Karena itu kita pun perlu tekun untuk terus berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan juga membangun jiwa kita agar tidak henti bersyukur. Karena itu belajarlah tetap terus bersyukur untuk segala hal yang memang tampaknya buruk, biar kita melihat akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sebenarnya menjadi bahan ucapan syukur kita. Marilah mulai kita mendisiplin diri setiap hari. Coba cari satu hal saja untuk kita syukuri. Cari satu hal saja yang tadinya memang kita berpikir begitu buruk, begitu negatif. Pikirkanlah hal-hal yang baik. Dan inilah disiplin menundukkan dan menaklukkan pikiran kita kepada Tuhan kita. Karena dengan dan hanya dengan menundukkan dan menaklukkan pikiran kepada Tuhan, kita akan mengalami perubahan yang benar sesuai dengan maunya Tuhan. Karena memang Tuhan mengatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Selamat diubahkan pikiranmu yang buruk menjadi baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.